Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kemarin kita sudah selesai bagaimana kalau ada tambahannya maka diungkapkan dalam wazan sesuai dengan tambahannya. Kecuali pada kata tersebut tambahannya telah diubah ke huruf lain. Maka tidak diungkapkan dengan huruf itu, tapi dengan aslinya. Seperti istobaro, istabaro. Istobaro asalnya istabaro, wazannya ifta'ala. Nah, sekarang lagi, apa yang diungkapkan lagi dengan huruf yang ada? Kata beliau wakada, demikian pula. Al-mukarraru lil ilhaqa. Huruf yang diulang karena adanya ilhaq, diikutkan, pengikutan dengan kata lain. Jadi dia ditambah bukan karena tambahan dalam wazan, tapi karena diikutkan dengan kata lain. Kita baca dulu catatan kaki 53 terkait dengan makna ilhaq. Ilhaq karena diikutkan dengan asal lain. Dengan asal yang lain. Au ghairihi atau selainnya. Atau selainnya di sini maksudnya seperti tambahan huruf ya yang sejenis atau dengan pengulangan huruf asli. Selain sini maksudnya tambahan huruf yang sejenis atau pengulangan huruf asli. Maka bagaimana cara kita mewazankannya? Iya, cara kita mewazankannya fa'innahu yuntaqu bih min nau'i ma qablahu. Sesungguhnya dia diucapkan dengannya dari jenis sebelumnya. Dari jenis sebelumnya. Ini sederhana sekali sebenarnya kalau di buku dasar. Ya, cuma di sini tambahan cuma ilhaq. Itu judul di buku dasar. Bagaimana kalau tambahannya berupa pengulangan asli. Itu judulnya di Miftah. Bahkan judulnya di pengenalan ilmu sorof begitu. Kan tambahan itu ada dua. Ada tambahan huruf lain. Maka ini yang kemarin. Ditambah juga dalam wazannya. Ada tambahan berupa pengulangan huruf asli. Bagaimana caranya? Ulang juga yang semisal dalam wazan. Kan begitu di Miftah. Cuma di sini ya bahasanya lain. Misal kita di Miftah, ya, tambahannya adalah huruf lain. Kita contohkan misalnya, ya, akroma, ya, roma. Ya sudah, tambahkan juga pada wazan menjadi apa? Af'ala. Iya, kalau tambahannya berupa pengulangan huruf lain, misalnya, ya, antum dapat kata sabbaro. Berarti kan yang diulang apa? Yang ditambah apa? Huruf yang sejenis ain, yaitu huruf apa itu? Ba. Maka di wazan antum apa? Tambah juga dengan lafaz itu. Ulang juga dengan lafaz yang huruf yang sama. Berarti wazannya adalah apa? Fa'ala. Itu yang belum maksudkan. Yang diikutkan sini adalah ilhaq. Ada kata contohnya, contoh. Kalau antum timbang kata dahroja, apa wazannya? Hah? Apa? Fa'lala. Ini kan tidak masalah. Fa'lala. Di sana ada kata. Bukan berwazan fa'lala, tapi diikutkan dengannya. Mereka contohkan kata jalaba. Ini jalaba. Jalaba itu aslinya. Tapi mereka ikutkan kata jalaba ke dahroja. Dia tambahkan lagi satu ba. Menjadi apa? Jalaba menjadi jalbaba. Karena dia samakan dengan dahroja. Menjadi jalbaba. Ba yang kedua namanya ba ini ilhaq. Tambah ba ini namanya ba untuk ilhaq. Kenapa dibilang ilhaq? Karena diikutkan dengan kata dahroja. Sama juga cara menimbangnya. Berarti ba terjadi pengulangan. Ulang juga banyak. Tadi jalaba adalah fa'ala.
Ya kan begitu? Ketika ditambah huruf yang sama dengan huruf yang ada pada yang ditimbang, tambah juga di yang ditimbangan. Jadi apa wazannya jalbaba? Fa'lala. Seperti itu. Dahroja asli, fa'lala. Jalbaba ada tambahan satu huruf. Yang sejenis dengan huruf asli. Wazannya juga adalah fa'lala. Ini tambahannya di buku ini. Jadi ada tambahan karena wazan ditambah, ada tambahan karena ilham. Ini tambahannya. Ada tambahan karena diikutkan dengan kata lain. Jadi jalbaba itu bukan asli 4. Dia asli 3. Yang ditambahkan padanya satu huruf yang sejenis. Paham Mursyid? Yakin? Apa yang antum pikirkan? Nah, tergantung yang antum ikutkan apa. Kenapa tidak masuk di sulati mazid? Sekarang ada nggak sulati mazid berwazan itu? Kan sulati mazid kan wazannya tambah 1, sudah ada kan? Af'ala, fa'ala, fa'ala. Sekarang ada nggak? Makanya kita bilang bukan sulati mazid, tapi mulhaq birrubai. Diikutkan dengan rubai. Paham kan? Jelas ini pembahasan kita ini? Siapa yang masih belum jelas ini pembahasan? Di Miftah, di pengenalan ilmu sorof, itu sudah disederhanakan bahasanya. Jadi jika huruf asli tambah timbang dengan aslinya, kan begitu? Jika ada tambahan, maka lihat tambahannya. Kalau tambahannya adalah huruf lain, maka ucapkan huruf itu. Tambahkan di wazan. Kalau tambahannya berupa pengulangan huruf asli, ulang juga di wazan. Ulang juga di wazannya. Paham Sultan? Iya. Kan itu di pengertian isim fi'il mudha'af. Beda itu. Ini sekarang pembahasan wazan, bukan jenis fi'il. Paham kan? Ya, kalau kita mau mengetahui namanya apa itu, ya baru namanya. Ya kan? Kita kalau bilang, kenapa kita bilang enggak bilang mudha'af? Itu nama. Itu nama. Sekarang kita bahas apa? Wazan. Kan yang kita bahas sekarang wazan, bukan nama. Kalau nama, ya ada namanya mudha'af, ada namanya salim. Ya kan? Ada namanya apa? Mahmuz, ajwaf. Itu kan nama. Sekarang ini yang kita ceritakan apa? Wazannya. Wazan sekarang ini adalah 4 asli atau 4 yang diikutkan. Dipaham Mubar? Siapa yang masih samar ini? Ucapan penulis. Jadi kan yang kemarin kita ambil adalah tambahan huruf selain pengulangan asli. Maka dalam wazan tambahkan juga itu hurufnya. Hurufnya. Sekarang adalah belum katakan demikian pula yang diulang karena yang mau diikutkan ke asli. Atau selain itu. Selain itu maksudnya tambahannya bukan karena ilham, tapi memang karena ditambah huruf yang sama. Huruf yang sama. Maka fa'innahu, maka sesungguhnya yuntoku bih, diucapkan dengannya. Itu langsung huruf itu saja. Diucapkan langsung dengan huruf itu saja. Min nau'i ma qablahu, dari jenis sebelumnya. Diucapkan saja dari jenis sebelumnya. Misalnya gini dah, jalbaba, yang ditambah huruf yang sejenis dengan yang terakhir, maka di wazan tambah juga huruf yang sejenis dengan terakhir. Kita dapat tadi sabbaro. Sabbaro, mengumpulkan. Sabbaro, yang ditambah bukan terakhir. Sejenis dengan huruf ain, maka ulang pula di ainnya. Anda paham ini? Ulang juga huruf yang di mana? Di ainnya. Begitu yang dilakukan. Iya. Paham ini Aldi? Alasannya kan dia asli 3.
Jalbaba itu asli 3. Jalaba. Asli 3. Dipahamkan? Kemudian datanglah tambahan ba. Mau kita ikutkan ke af'ala tidak ada hamzah, mau kita ikutkan ke fa'ala bukan ain, mau kita ikutkan ke fa'ala tidak ada tambahan alif. Sehingga kita ikutkan ke dahroja fa'lala 4 asli. Dipahamkan? Sama mirip pertanyaannya tadi, mursyid ya. Paham kan? Cuma beda konteksnya. Terus, saudara, temannya Abdul Alim. Mana Abdul Alim? Ada, Ji? Ada, Ji. Nah, Nanang, ada masalah? Tidak ada, Ji. Sudah ini, aman berarti. Karena ringkas sekali ini. Iya, yang diucapkan oleh penulis. Boleh contoh sekarang. Nah, contoh. Jalbaba. Wa qotto'ah. Jalbaba contoh untuk ilhaq. Qotto'ah contoh untuk au goirihi. Atau selainnya. Selain untuk ilhaq maksudnya. Selain untuk ilhaq. Jalbaba wa qotto'ah. Fal awwalu ala wazni fa'lala. Yang pertama itu di atas wazan fa'lala. Yaitu kalau tambah huruf sejenis, tambah saja. Di mana letaknya? Di lam, tambahkan lam. Di ain, tambahkan apa? Ain. Tambah saja yang sama. Watani yang kedua wazannya fa'ala. Yang kedua tambahkan wazannya ada. Qotto'a menjadi wazannya fa'ala. Paham, Ray? Selesai. Selesai masalah tambahan cara menimbangnya. Wa hurufuz ziyadah asyara. Setelah itu beliau kasih kita huruf tambahan. Yang selama ini kita belum dapat secara tertulis. Wa hurufuz ziyadati asyara. Huruf tambahan itu ada 10. Ya jama'uha qauluka. Yang ucapan kamu mengumpulkannya. Sa'altumuniha. Sa'altum. Kalian bertanya ni kepada saya ha tentangnya. Jadi kalau mau bertanya apa itu huruf tambahan? Sa'altumuniha. Kalian bertanya kepada saya tentangnya. Paham jadi? Inilah huruf tambahan yang ada dalam wazan. Sin, hamzah, lam, ta, mim, waw, nun, ya, ha, alif. Huruf tambahan dalam kosakata bahasa Arab tidak akan keluar dari 10 huruf ini. Sa'altumuniha. Dipahami ini? Misalnya kalau kita katakan akroma, apa tambahannya? Hamzah. Paham kan? Tambahannya hamzah. Ada dalam sa'altumuniha. Ada dalam sa'altumuniha. Yang tambahan paling tinggi. Istagfaro. Istab'ala. Apa tambahannya? Alif, sin, ta. Ada dalam sa'altumuniha? Ada. Pokoknya kalau ada tambahan, tidak keluar dari sa'altumuniha. Kalau ada tambahan, tidak keluar dari 10 huruf. Sa'altumuniha. Setelah itu, belum sampaikanlah kepada kita lagi. Ini masih isyarat-isyarat saja. Karena pendahuluan ini. Ini masih di pendahuluan. Wazzaidu kisman. Tambahan itu ada 2. Fungsinya ya. Ini berdasarkan fungsinya. Zaidun li makna. Ada tambahan karena arti. Jadi antum tambah karena antum mau dapatkan arti. Ada maksud, tujuan secara arti yang ingin kita dapatkan. Iya. Seperti apa? Kasin wa ta fi istaghfaro. Seperti sin dan ta pada kata istaghfaro. Fa innahuma lit-talabi. Sesungguhnya sin dan ta itu bermakna tolab, permintaan. Jadi kalau ada tambahan sin dan ta, pasti maknanya at-tolab, permintaan. Jadi gofaro mengampuni. Istaghfaro tambahkan kata meminta. Meminta ampun. Jadi ada tambahan untuk makna. Ada tambahan untuk makna. Wabi dan pada kata istahjaro. Pada kata istahjaro
Fa innahuma, maka sesungguhnya keduanya, yaitu sin dan ta, lisoyruroti, bermakna berubah atau menjadi. Kan antum sudah pelajari di Miftah, kunci ilmu sorof, buku kedua dari ilmu sorof, bahwa wazan istaf'ala memiliki beberapa makna. Di antara maknanya adalah tolab, bermakna meminta. Di antara maknanya juga as-soyruro, menjadi. Jadi istahjaro, menjadi batu. Dipahamkan? Asalnya tadi hajarun. Apa artinya hajarun? Batu. Itu batu. Kalau istahjaro, menjadi batu. Berarti bukan batu. Kemudian menjadi batu. Paham ini? Inilah fungsi tambahan. Kadang untuk tujuan secara makna. Kadang untuk tujuan secara makna. Yang kedua, ini yang kita bahas tadi. Wazaidun lil ilhaq. Ada tambahan karena mau diikutkan saja. Bukan karena artinya. Wanahwu dan yang semisalnya. Contoh kita di jalbaba. Iya. Bukan, memang artinya sudah jilbab. Memakai jilbab. Ditambahkan ba karena diikutkan dengan kata lain. Bukan karena mau mencari artinya. Bukan karena maknanya berubah. Contoh beliau katakan di situ. Kalwawi fi kautsar. Seperti waw pada kata kautsar. Asalnya kautsar, asalnya kathuro, banyak. Makanya inna atoinakal kautsar. Apa artinya? Sungguh kami telah memberikan kepadamu kebaikan yang banyak. Karena kautsar maknanya kathur. Kathir. Bermakna banyak. Wawnya ditambah. Bukan karena makna, tapi kan memang karena mau diikutkan dengan kata lain. Artinya memang kebaikan yang banyak. Anda paham ini? Untuk diikutkan kemana? Fa innaha zidat. Sesungguhnya wawnya itu ditambahkan lil ilhaq bi Ja'far. Untuk diikutkan dengan kata Ja'far. Karena Ja'far adalah sungai kecil. Kautsar, sungai besar. Makanya ada yang mengatakan arti Al-Kautsar di ayat itu adalah telaganya Nabi. Yang sungainya, airnya dari sungai surga. Ada paham? Makanya ada ditafsirkan inna a'toinakal kautsar. Sungguh kami memberikan kepada kamu telaga. Karena sudah ilhaq dengan Ja'far. Ja'far sungai kecil. Kautsar sungai juga. Telaga yang asal dari sungai. Jelas sisi artinya? Dipahami ini kan? Nah, jadi ini waw pada kautsar adalah waw ilhaq. Karena ingin disamakan dengan wazannya siapa? Ja'far. Dipahami? Ja'far 4 huruf asli. Kautsar 3 huruf asli. Yang ditambahkan wawnya supaya mulhak terhadap wazannya Ja'far. Karena kalau kita katakan dia 4 huruf asli, 3 huruf tambah 1, tidak ada yang sama wazannya. Karena 3 huruf tambah 1 wazannya sudah tentukan cuma ada 3. Af'ala, fa'ala, fa'ala. Ada nggak yang sewazan dengan kautsar? Tidak ada, sehingga dia diikutkan dengan fa'lala. Ja'far. Dipahami ini? Inilah tambahan dalam bahasa Arab. Ada tambahan karena makna yang ingin diinginkan. Ada tambahan karena ilhaq. Iya, diikutkan. Sekarang belum kasih tahu lah makna ilhaq. Wa makna ilhaq. Ini adalah penutup terkait dengan pembahasan ilhaq. Arti daripada ilhaq adalah ja'ala kalimatan ala mithalin ukhra. Dia menjadikan sebuah kata di atas wazan lain. Ia di atas wazan lain, timbangan atau bentuk kata lain. Dia menjadikan sebuah kalimat di atas timbangan yang lain. Seperti kautsar di atas timbangan fa'lala. Jalbaba di atas timbangan fa'lala. Dipahami ini? Ini namanya ilhaq. Namanya ilhaq. Iya. Kemudian berikutnya, beliau kasih kita setelahnya adalah cara mengetahui tambahan. Cara mengetahui tambahan pada sebuah kata.
Kata beliau, wa tu'rafu ziyadatul harfi fil kalimah. Dikenal tambahan sebuah huruf dalam sebuah kata. Diketahui tambahan sebuah huruf dalam sebuah kata. Pertama, bi ayyakuna laha ma'nan biduni. Dia punya arti tanpa huruf itu. Misal ini. Antum dapat kata akroma. Gimana caranya supaya kita tahu ini hamzah tambahan? Maka hapus hamzanya. Jika tanpa hamzah, kata itu tetap punya arti tambahan itu. Anda pahamin? Jelas ini? Jelas ini pembahasan? Hah? Jelas pembahasan itu? Jadi, saya hapus hamzanya. Saya hapus hamzanya. Kata itu tetap punya terjemahan. Tetap punya arti. Maka berarti hamzanya apa? Hamzanya apa? Tambahan. Tapi kalau antum dapat kata misalnya karuma. Hapus kafnya. Apa artinya? Hah? Apa artinya? Tidak ada artinya. Berarti kaf tambahan atau asli? Hah? Asli. Sama dengan antum dapat kata masjidun. Masjidun. Mana huruf tambahannya di sini? Kalau dihapus ada arti, berarti itu tambahannya. Misal antum hapus mim. Jadinya apa? Sajada. Ada artinya? Ada. Kalau antum hapus sin. Nah, nanti anggaplah kita hapus sin. Ada arti atau tidak? Kalau tidak ada, berarti bukan tambahan itu. Itu aslinya. Itu cara pertama. Jika antum hapus hurufnya, tetap punya arti, berarti itu yang dihapus tambahan. Paham ciri caranya? Iya. Cara pertama. Nah, contoh kata beliau. Iya. Qatala. Hapus alif tetap ada arti. Berarti alif tambahan. Taba ada. Hapus ta alif. Tetap punya arti. Oh, berarti tambahan. Topa sama. Hapus alif sin ta. Tetap punya arti. Maka itu adalah tambahan. Dipahami ini? Ini cara pertama. Iya. Kata beliau, fa in lam yakun laha ma'nan biduni falaysa bizaid. Jika dia tidak punya arti tanpanya, maka itu bukan tambahan. Jika nanti kalau antum hapus menjadikan dia tidak punya arti, maka yang antum hapus itu bukan tambahan. Contoh, waswasa. Coba antum hapus salah satu hurufnya. Nah, misalnya hapus waw. Apa artinya? Tidak ada. Kalau waswasa apa artinya? Bisikan, waswas. Kan begitu. Kalau hilang satu hurufnya, ada arti atau tidak? Tidak ada arti. Maka berarti ini semua asli. Walaupun ternyata itu kan huruf sa'altumu niha. Ada huruf waw di situ. Hurufnya sa'altumu niha, waw. Tapi karena kalau dia dihapus tidak punya arti, berarti dia bukan tambahan. Dia adalah apa? Asli. Jelas ini? Jelas ini? Itu cara pertama. Cara kedua. Dan cara kedua ini diketahui dan menjadi mudah bagi orang yang tahu tasrif. Kalau tadi bagi orang yang lihat saja, kalau dihapus tetap ada artinya di kamus, maka dia tambahan. Kalau ini gampang, ini lebih gampang lagi. Ini bagi orang yang tahu tasrif. Kalau dia tahu cara memecahkan kata, tasrif saja. Yaitu kata beliau, wa tu'rafu aidon. Dan dikenal juga huruf tambahan dari asli, dikenal juga huruf tambahan dari asli, bi an tujad fil mustaq dunal mustaqi minhu. Dengan didapatkan pada yang dipecahkan, tidak yang dipecahkan darinya. Ada kata yang dipecahkan. Di kata yang dipecahkan ini, ada huruf yang tidak ada dari asalnya. Mustaq minhu maksudnya asalnya. Mustaq minhu maksudnya asalnya.
Dipahami nih? Contoh sederhana tadi kata masjid. Masjidun. Masjidun. Apa asalnya? Asal pecahannya. Fil madinya. Sajadah. Kita tasrif. Sajadah yasjudu. Sajadah yasjudu. Ada nggak ya di sajadah? Ada ya-nya? Nggak ada. Berarti ya-nya apa? Tambahan. Begitu caranya. Jadi kalau pada pecahan ada huruf, tidak ada yang dipecahkan darinya. Itu aslinya. Tambahan. Sajadah yasjudu, ya tambahan. Karena tidak ada di asli. Sajadan. Sujudan. Kalau sajadan terlalu mudah. Sujudan. Ada waw di asli? Ada waw di asli? Tidak ada. Berarti tambahan. Sajidun. Ada alif di asli? Berarti tambahan. Masjudun. Apa di sini yang tidak ada? Ada di sini, tidak ada di asli. Ada mim dan waw. Berarti mim dan waw apa? Tambahan. Ya kan? Usjud. Apa yang ada tidak ada di asli? Alif. Berarti alif tambahan. Kan begitu kan? Iya. Masjidun. Mimnya. Masjidun. Mimnya. Misjadun. Mimnya. Kan begitu kan? Demikian seterusnya. Jadi kalau ada pada pecahan, tidak ada pada mustaq minhu asalnya, maka ketahuilah tambahan itu adalah yang ada itu adalah tambahan. Dipahami? Gampang sekali. Jadi kata sederhananya, kalau antum mau mengetahui tambahan pas tasrif, kembalikan ke asal pertamanya. Dipahami ini? Semua seperti itu. Semua seperti itu. Jelas ini? Ini berlokasi kita dua cara. Dua cara. Sebenarnya ada cara ketiga. Sebenarnya ada cara ketiga. Yang belum kita tidak kasih tahu kita. Yaitu kalau dalam sebagian pecahan hilang. Kan tadi kalau ada pada sebagian pecahan, tidak ada pada sebagian yang lain, maka itu tambahan. Demikian pula ini, kalau kita katakan ketiga, kalau dalam sebagian pecahan hilang. Tidak ada. Misal, contoh kata akroma. Akroma. Coba buat fi'il mudhari. Akroma. Buat fi'il mudhari. Ada hamzah? Tambahan berarti. Karena asli tidak bisa hilang dalam tasrif. Tahu cara ketiga itu? Dah? Misalnya, anggaplah tadi sajadah yasjudu. Apakah ada tadi ya? Tidak ada kan? Berarti tambahan. Karena tidak ada di sebagian tasrif. Sujudan. Wow. Ada di situ. Tidak ada di sebagian yang lain. Berarti tambahan. Dipahami nih? Jadi kalau jatuh pada sebagian pecahan, hilang. Hilang huruf itu pada sebagian pecahan tasrifnya. Maka itu tambahan. Kan tadi kan yang belum kasih tahu adalah kalau didapati di pecahan ada, di asli tidak ada, berarti tambahan. Ini yang ketiga, kalau di sebagian pecahan malah hilang itu huruf. Antum tasrif sajadah yasjudu, sujudan, sajidun, usjud. Enggak semua huruf alif ada. Paham kan? Masjidun, ada mim. Di tempat lain tidak ada, berarti tambahan. Kapan hilang dalam tasrif berarti tambahan. Karena huruf asli tidak bisa hilang. Dah? Huruf asli tidak bisa hilang karena sebab tasrif. Sudah ini dipahami? Sudah ya? Berikutnya, tinggal sekarang adalah pengertian istiqaq. Tadi kan kita bercerita mustaq. Tadi contoh belum contohkan ya. Salima salamatan. Iya. Di salima tidak ada tak. Tidak ada alif. Berarti tambahan itu. Wasallama tasliman. Sallama tasliman.
Coba perhatikan di kata tasallama, tasliman. Tidak ada ya, tidak ada ta. Ketika antum bilang sallama, diubah ke masdar menjadi tasliman, berarti ta tambahan. Ya tambahan. Karena tidak ada. Ya, di sallama. Tidak ada di sallama. Iya. Setelah itu beliau kasih tahu kita makna istiqaq. Kan tadi kan makna mustaq. Wal istiqaq, istiqaq artinya pecahannya. Akhadha kalimatan min ukhra. Dia mengambil sebuah kata dari kata lain. Binau'i tagyirin. Binau'in tagyirin. Seharusnya ada tanwin itu ya. Binau'i tagyirin. Dengan adanya jenis perubahannya. Mengambil satu kata dari kata lain. Dengan adanya satu jenis perubahan. Dan itu namanya istiqaq. Pecahan. Karena kita mentasrif satu kata ke kata lain. Dengan adanya perubahan. Apakah perubahan harokat atau perubahan berupa tambahan huruf. Atau malah nanti pengurangan huruf. Yang penting ada perubahan. Itu namanya apa? Istiqaq. Memecahkan kata. Ma'at tanasubi fil makna. Bersamanya dengan itu ada kesesuaian secara arti. Jadi ada kecocokan arti. Walaupun ada perubahan ada perubahan secara bangunan. Misalnya anggaplah tadi antum tasrif akroma. Kan telah memuliakan. Yukrimu sedang memuliakan. Berarti ada kecocokan makna. Paham kan? Ikroman pemuliaan. Ada maknanya masih tetap cocok. Mukrimun orang yang memuliakan. Jadi ada perubahan tapi ada kecocokan secara apa? Makna. Jadi maknanya tetap. Cuman ada perubahan. Secara timbangan bangunan pada wazannya. Dan secara tambahan arti. Tambahan artinya. Tapi secara umum ada kecocokan secara makna. Iya. Itu makna istiqaq. Setelah itu beliau sampaikanlah kepada kita at-tagyir. Iya, kita ambil tagyir supaya besok kita sudah masuk di al-mustaqqat, pecahan-pecahan dalam tasrif. Wa tagyir, sementara tagyir perubahan sebuah kata itu, apakah penambahan atau pengurangannya, imma fil hay'ah faqat, kadang pada hay'ah saja. Apa itu hay'ah? Kita lihat di bawah catatan 56. Perubahan pada harokat atau sukun saja, itu namanya hay'ah. Jadi kadang perubahan dalam tasrif itu perubahan hay'ah. Harokat dan sukunnya. Itu namanya hay'ah, keadaan. Hay'ah itu keadaan. Yang berubah huruf tidak berubah. Yang berubah hanya harokat. Kadang seperti itu. Ya, saja. Seperti nasoro minan nasri. Kata nasoro dari kata an-nasr. Karena pendapat mayoritas, asal pecahan adalah masdar. Jadi nasro kan fi'il. Berarti dari kata an-nasr, yaitu masdar. Asal pecahan adalah masdar. Paham, Ray? Kata itu kan dipecahkan dari itu. Asalnya apa? Begitu pertanyaannya. Asal dari seluruh pecahan itu adalah masdar. Misalnya untuk tasrif begini. Nasoro yansuru nasron nasirun. Mansurun. Semua ini asalnya apa? Nasron. Paham kan? Nasoro dari nasr. Yansuru dari nasr. Nasir dari nasr. Mansur dari nasar. Paham maksudnya? Jadi asal pecahan adalah dari masdar. Menurut mayoritas. Karena ada juga orang-orang Kufah berpendapat asal pecahan adalah fi'il madhi. Dipahami ini? Makanya beliau bilang begini. Ini berarti di atas pendapat Al-Basra ini. Beliau katakan kanasoro, seperti nasoro. Minan nasri dari kata an-nasr. Yaitu masdar asalnya. Karena nasr masdar. Nasoro adalah fi'il madhi. Jelas pembahasan ini? Ya ini contohnya. Contoh. Sekarang. Nasr ke nasoro. Apa yang berubah? Nasrun menjadi nasoro. Apa yang berubah? Ini bilang tadi hay'ah. Harokat dan sukunnya. Dari nasr menjadi naso. Berubah harokat dan sukunnya. Jelas ini? Ini perubahan. Pertama. Kedua.
au fi fil hayati wal hurufi. Bisa juga perubahan itu dengan hay'ah, apa tadi hay'ah? Harokat atau sukun, wal huruf. Atau perubahannya juga dengan huruf sekaligus. Harokat, sukun, dan huruf. Biziyadati, apakah dengan penambahan huruf? Awin naksi, atau pengurangan huruf. Kadang di situ berubah. Harokat sekaligus penambahan atau pengurangan huruf. Kal amri min al-wa'di. Seperti amar dari kata al-wa'd. Ya. Lihat catatan di bawah. 57. Fil amarnya adalah ide. Awin nasr. Atau amar dari kata nasr. Catatan 58. Fil amarnya adalah unsur. Coba situ. Ada penambahan, ada pengurangan namanya. Ya. Kan dari kata wa'ada. Dari kata wa'ada. Dan dari kata nasoro. Ya. Dari kata nasoro. Fil amar dari kata wa'ada. Apa? Ide. Ada apa itu? Pengurangan atau penambahan? Di sini pertama jangan lupa hay'ah. Ada perubahan harokat. Dari wa'a menjadi i. Berarti berubah hay'ah. Berubah hay'ah. Dari da menjadi sukun. Berarti berubah hay'ah. Dan ada pengurangan huruf. Apa yang dikurangi? Apa yang dikurangi? Wow. Paham kan? Nasoro menjadi unsur. Nasoro menjadi unsur. Ada perubahan hay'ah? Ada. Iya kan? Karena na menjadi sukun di sini. So menjadi dhamma. Ro-nya fathah menjadi sukun. Berarti ada perubahan hay'ah. Dan ada perubahan huruf. Penambahan atau pengurangan? Ada penambahan. Apa yang ditambah? Alif. Di sana tidak ada. Kadang berubah itu begitu. Kadang perubahan itu adalah dengan hay'ah saja. Sukun dan harokat. Kadang juga itu perubahan dengan hay'ah dan huruf. Dipahami ini? Sudah ini? Kadang perubahan seperti itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Karena kita cukupkan dulu. Setelahnya adalah kita masuk di al-mustaqqat asyarah. Pecahan-pecahan itu ada 10. Fadal. Masdar berarti lihat tambahan dari masdarnya apa. Betul. Misalnya yang suruh. Masdarnya ternyata nasr. Berarti ya tambahan. Karena di masdar tidak ada. Tanda? Gimana kalau masdarnya ada tambahan? Nah, itulah fungsinya tadi. Kalau pada sebagian tasrif hilang, berarti tambahan itu. Misalnya, kurujan. Itu kan masdarnya. Kalau kita pakai pendapat Basro, berarti waw adalah asli. Kalau kita lihat pandangannya tadi, ciri-ciri asli adalah ada pada bangunan asli. Kalau orang Basro, bangunan asli adalah masdar. Kan begitu? Nah, makanya kita letakkan tadi ketentuan ketiga. Caranya adalah hilang dalam sebagian tasrif. Jadi huruf. Di sebagian pecahannya adalah khoroja. Tidak ada waw. Berarti waw yang ada pada masdar tambahan. Dipahami? Tera? Berarti tambahan juga. Karena asli tidak jatuh dalam pecahan. Ada lagi? Semua. Filmati kan bisa tambah 1, tambah 2, tambah 3. Iya, makanya kaidah ketiga itu dibutuhkan.
Jadi kapan di sebagian tasrif hilang, tambahan itu. Makanya kalau beliau sebutkan yang ketiga, sudah selesai. Ciri tambahan. Karena wazannya, bukan karena makna. Sudah? Sama, bisa tambahan. Nanti betul, nanti kan ada kita pelajari rubai mujarrad dan nanti dikatakan mulhaq rubai mujarrad. Di sana nanti kita bisa tahu. Dah, sabar sedikit. Insyaallah akan datang itu pembahasan wazan-wazan mulhaq. Wazan-wazan mulhaq. Karena yang kita tahu dari dua buku sebelumnya, wazan fi'il itu ada 22. Kalau di sini nanti tidak jadi 22. Ya dah? Dia di sini jadi 30 lebih. Sedikit. Tidak sampai 1000. Tah? 1000 saja nu hafal, 1000 rupiah. Alhamdulillah. Cukup kan? Alhamdulillah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta.